Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh. Kita hendak membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena Tuhan adakan bagi kami hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam istirahat tidur kami Engkau menjaga dan menyertai. Dan saatnya kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Luar biasa ya, kalau kita baca di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini dengan judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Di ayat 3 dikatakan begini, ia Yesus ya naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi setiap kita, anak-anaknya yang mau berjalan menurut kehendaknya. Amin. Simon sebelum menikmati berkat Tuhan, terlebih dahulu menyediakan perahunya bagi Tuhan sebagai sarana untuk memberitakan firman kerajaan surga. Tidak sedikit dari kita yang ingin memperoleh berkat dan mujizat dari Tuhan, tetapi enggan menyerahkan perahu hidupnya kepada Tuhan. Mereka tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mereka sangat hitung-hitungan dengan Tuhan. Berkat yang mereka terima dari Tuhan tidak pernah dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan.
Simon sekalipun malam itu tidak memperoleh berkat sedikit pun. Kalau kita lihat di ayatnya yang kelima ya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi sekalipun malam itu tidak memperoleh berkat sedikit pun, perhatikan, dengan rela hati menyerahkan perahunya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai sarana pelayanan penginjilan. Walaupun demikian, Simon sama sekali tidak mengharapkan suatu imbalan jasa. Ia juga tidak mengeluhkan tentang kesulitan yang dialaminya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang telah terjadi pada Simon dan teman-temannya. Karena itu berkatalah Tuhan, ya dikatakan di sini, ya bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan di sini, bertolak ke tempat yang dalam. Ini memiliki makna rohani, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih mengenal Dia secara lebih mendalam. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk memperoleh berkat dan mujizat dari Tuhan, dengar baik, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Demikian yang tertulis di dalam Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-7. Ya, dikatakan begini di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekalipun situasi dan keadaan tidak memungkinkan, asalkan kita mau taat akan perintah Tuhan, Dia pasti dan pasti menolong kita. Amin. Seperti pengalaman Simon. Ya, dia katakan, karena engkau yang menyuruhnya, ya kan? Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Walaupun kondisi real yang barusan mereka alami, sepanjang malam kami bekerja keras, ya kan? Bekerja keras loh. Namun kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara dengar baik, mujizat akan terjadi bila kita memiliki ketaatan. Ya kan? Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ketika dia menebarkan jala, mujizat terjadi. Ayat 6 dikatakan begini, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, setelah menerima berkat, Simon tetaplah rendah hati. Ia tidak merasa bahwa ikan yang diperolehnya adalah karena kehebatannya sebagai nelayan, tidak. Di ayat 8 dia bilang begini, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu dengar baik, berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami memiliki ketaatan. Dan ketika kami taat, maka kami akan melihat mujizat, perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea yang senantiasa
mendengarkan tayangan firman Tuhan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hamba berdoa dari tempat ini, kalau mereka sakit, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Engkau menjamah mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang kekurangan, mereka diberkati. Mereka yang sedang berada dalam letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada